Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan ide PKMGT yang sudah kami diskusi dan juga kerjakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Suryadi, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kami, yang sudah mengajari kami sampai detik ini. Baiklah, tidak perlu lama-lama lagi. Jadi, judul dari PKMGT kami itu adalah Gebado, aplikasi pengawas aktivitas online anak yang edukatif dan menyenangkan. Pertama-tama, biarkan saya menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari isu permasalahan yang kami angkat di PKMGT ini. Jadi, kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat pesat. Nah, hal ini tidak bisa terelakkan lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Salah satunya adalah gadget atau gawai. Nah, gadget atau gawai ini adalah sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi khusus. Gadget ini dianggap lebih lengkap daripada alat elektronik lainnya karena fungsi dan sifatnya yang adaptif dan serba bisa. Nah, saat kita membicarakan pengaruh gadget terhadap anak usia dini, usia kisaran 0 sampai 8 tahun, gadget ini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya, Anda dapat mengenal angka-angka pada HP dan juga dapat mengenal gambar, warna-warna pada permainan yang mereka mainkan atau pada video-video anak yang mereka tonton. Sedangkan dampak negatifnya, perkembangan sosialnya ini akan berkurang, disebabkan anak terlalu fokus pada HP-nya, pada gawainya. Pengaruh gadget terhadap perkembangan sosial ini sangatlah banyak. Jadi anak-anak ini terlalu fokus terhadap gadget mereka dan akan mengabaikan dunia nyata mereka. Mereka lebih memilih benda mati, yaitu gawai mereka, daripada bermain dengan teman-teman seusianya atau sekedar bercanda dengan orang tua mereka. Selanjutnya, dari aspek perkembangan fisik motorik juga, ini akan mengalami kecenderungan kurang melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Nah, oleh karena itu, penggunaan gadget pada anak usia dini itu memerlukan pengawasan dari orang tua, sehingga anak ini nanti dapat mengembangkan seluruh aspek-aspek perkembangannya secara optimal, sebagaimana tahapan usia perkembangan seharusnya. Data pendukungnya adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, menyatakan bahwa sejak 2013, lembaganya menangani 17 kasus anak yang kecanduan gawai. Begitu juga Komisi Nasional Perlindungan Anak yang sejak 2016 sudah menangani 42 kasus anak yang kecanduan gawai. Kecenderungan meningkatnya kasus anak kecanduan gawai tersebut terkait dengan tingginya penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang kerap disebut dengan APJI, tahun 2017, sebanyak 143,26 juta orang atau 54,68% dari populasi Indonesia menggunakan internet. Penetrasi pengguna internet terbesar di usia 13-18 tahun, lebih tepatnya pada 75,50%. Gawai adalah perangkat yang paling banyak dipakai untuk mengakses internet, yaitu sebanyak 44,16%. Data selanjutnya yaitu adalah berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018, dampak dari akses internet dari gawai yang dilakukan oleh anak, mereka bisa menjadi pelaku maupun korban kejahatan.
Berdasarkan data KPAI 2018 misalnya, anak yang menjadi korban kejahatan seksual online ada sebanyak 116 kasus, anak pelaku kejahatan seksual online sebanyak 96 kasus, anak korban pornografi dan media sosial sebanyak 134 kasus, anak pelaku kepemilikan media pornografi sebanyak 112 kasus, anak korban bully di media sosial sebanyak 109 kasus, dan anak pelaku bully di media sosial sebanyak 112 kasus. Baik, setelah melihat latar belakang dan juga dengan dukungan data-data yang ada, dapat kita lihat betapa pentingnya untuk membuat suatu sarana untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan gawai pada anak-anak, terutama pada mereka yang masih berusia 1 hingga 8 tahun. Oleh karena itu, kami di sini membuat aplikasi Gebado yang kami harap akan mewujudkan tujuan dan manfaat berikut ini. Yang pertama, yakni membantu anak-anak mengatur waktu secara efektif dan menyenangkan. Hal ini merupakan tujuan utama kami membuat aplikasi Gebado ini. Dengan bantuan aplikasi ini diharapkan anak-anak dapat mengatur waktunya dengan lebih baik dan menggunakan waktu luangnya sebagian besar untuk belajar dan beraktivitas secara fisik, serta bersosialisasi secara langsung dengan teman-teman dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, yakni membantu orang tua mengawasi kegiatan anak mereka di dunia maya. Kita tahu bahwa kegiatan di dunia maya sangatlah luas dan para orang tua kerap kali mengalami kesulitan untuk mengawasi buah hatinya saat bermain dengan gawai mereka. Apalagi jika gawai tersebut dimaksudkan untuk membuat anak-anak tidak berfokus kepada orang tuanya ketika mereka sedang bekerja atau melakukan suatu kegiatan tertentu. Aplikasi ini hadir untuk memudahkan para orang tua untuk mengawasi kegiatan dunia maya anak mereka dari jauh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yakni membantu orang tua mengontrol jam layar atau screen time anak mereka. Hal ini kami maksudkan untuk meringankan tugas para orang tua. Mereka tidak perlu lagi mengingatkan anaknya berulang-ulang atau berulang kali untuk mematikan gawai mereka. Tugas ini akan digantikan oleh aplikasi Gebado ini. Solusi yang sudah ada sebelumnya yaitu ada 3. Yang pertama ada Google Family Link, yang kedua GoStudio, dan yang ketiga Kaspersky Safe Kids. Nah, ketiga aplikasi ini sama-sama memiliki tujuan untuk membantu para orang tua melakukan pengawasan aktivitas online anak, meliputi waktu pemakaian perangkat, mengelola penggunaan aplikasi, dan melacak keberadaan ponsel anak. Seperti contohnya Google Family Link yang memberikan akses pada orang tua kepada Google Play Store, Google Chrome, Google Pencarian, dan juga melacak keberadaan anaknya. Kemudian, selain solusi yang sudah ada solusi baru yang kami tawarkan dari aplikasi gagasan kelompok kami, Gebado. Nah, sebelum itu, Gebado itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi Gebado ini merupakan singkatan dari Gerakan Baca Indonesia. Filosofi logo Gebado ini ada paus yang berarti lambang dari kedamaian, kemurnian, keluarga, kebijaksanaan, perlindungan, komunikasi, kekuatan, dan penyembuhan emosional. Lalu ada ikon jaringan yang mewakili tujuan utama Gebado sebagai aplikasi pendeteksi atau pengawas. Selain itu, selain fungsi utama aplikasi yang diperuntukkan mencegah dan mengatasi kecanduan pada anak, dengan fitur-fitur di dalamnya, Gebado juga ingin meningkatkan literasi di Indonesia yang kami rasa tepat apabila pembentukan kebiasaan membaca ini dimulai dari anak usia dini. Karena mengutip dari artikel Paudikmas Jateng kemendikbud.go.id, pada masa-masa keemasan anak, sel-sel otak anak berkembang sangat cepat hingga 80%, sehingga otak mampu menerima dan menyerap berbagai macam informasi dengan tidak melihat baik atau buruknya sesuatu hal itu. Nah, manfaat Gebado ini tidak berhenti di situ saja. Gebado
tidak hanya memberikan kebebasan kepada orang tua untuk mengatur waktu bermain gawai anaknya, tetapi Gebado juga menghadirkan pengetahuan kepada orang tua dengan berbagai macam informasi-informasi yang kami kemas dalam bentuk artikel mengenai psikologi, mengenai teknologi, dan juga kesehatan. Karena tidak semua orang tua memiliki basic atau dasar psikologi, teknologi, dan juga kesehatan, maka kami juga memberikan pengetahuan kepada para orang tua sehingga orang tua ini tidak hanya mengatur waktu penggunaan gawai anaknya saja secara mandiri, tidak hanya sekedar mengatur, tapi juga bisa mengatur dengan bijaksana karena mengetahui dasar pengetahuan, dasar ilmunya seperti apa. Seperti itu. Dan kemudian fitur-fitur yang ada di aplikasi kami ini terdiri dari fitur utama dan juga fitur pendukung. Sebentar. Nah, fitur yang utama ada 3, yaitu login, konsultasi dengan ahli, dan juga seminar dan kelas anak. Nah, fitur utama ini tentu sudah jelas sama seperti solusi yang sudah ada sebelumnya, yaitu sebagai aplikasi pelacak aktivitas online anak seperti yang sudah ada di atas ini. Dan fitur utamanya yaitu yang pertama, ketika masuk di aplikasi ini kita harus login terlebih dahulu, dan apabila belum memiliki akun harus mendaftar akun baru. Nah, Gebado akan memberikan pilihan untuk masuk sebagai orang tua atau masuk sebagai anak, yang mana tampilannya nanti ketika masuk sebagai anak atau masuk sebagai orang tua, tampilan aplikasinya akan berbeda. Nah, saat memilih masuk sebagai orang tua, Gebado akan memberikan artikel edukasi seputar kesehatan mental ataupun fisik anak kepada orang tua terlebih dahulu sebelum orang tua menjalankan aplikasinya, serta penjelasan teknologi sebagai pengantar orang tua saat menggunakan aplikasi ini, seperti itu. Kemudian ada konsultasi ahli, jadi orang tua bisa mengkonsultasikan masalah anaknya kepada ahli yang paham, yang bisa menjawab permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh orang awam biasa. Dan kemudian ada seminar dan kelas anak. Seminar ini untuk orang tua, mungkin ada seminar tentang parenting, tentang bagaimana sih waktu ideal untuk waktu yang ideal untuk dalam menggunakan gawai anak. Jadi bagaimana seminar ini nanti bisa membuat orang tua semakin memahami anaknya. Dan kemudian ada kelas anak, ini bisa digunakan untuk meningkatkan otak kanan anak selagi masa pandemi. Ini kan tentunya waktu luang anak menjadi lebih banyak di rumah saat pandemi, dan kami harap anak-anak bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengisi kegiatannya dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan kelas yang kami hadirkan seperti kelas seni, terus DIY, menari, menyanyi, musik, dan melukis, menggambar, dan lain-lain. Nah, selain itu selain fitur utama, ada fitur pendukung, yaitu ada 3, Edudo, Akdo, dan juga Lencana. Sebentar, saya pindahkan dulu, tidak bisa. Baik. Nah, Edudo ini fitur edukasi Gebado dalam kepanjangannya edukasi Gebado, disingkat Edudo. Ini
fitur dalam bentuk permainan tebak gambar, mencari perbedaan, dan sesi membaca dongeng ditemani animasi lucu Gebado. Nah, saat penggunaan gawai anak ini sudah mencapai batas maksimal yang telah ditentukan oleh orang tuanya, nanti ada animasi lucu yang muncul, kemudian aplikasi akan mulai membacakan dongeng kepada anak. Setelah dongeng selesai, itu baru akan muncul permainan tebak gambar, mencari perbedaan itu. Jadi permainan yang muncul, pertanyaan yang muncul kepada anak ini ya seputar dongeng yang telah anak baca. Kemudian yang kedua ada AGDO. Itu kepanjangannya adalah aksi Gebado. Dalam fitur ini nanti dalam bentuk tantangan atau misi yang mengarahkan anak melakukan kebaikan sederhana di dunia nyata. Nah, kemudian setelah anak melakukan Edudo dan AGDO, anak akan mendapat lencana. Ya, lencana ini adalah reward yang akan anak-anak terima setelah menyelesaikan games Edudo dan tantangan dari AGDO. Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi Gebado ini. Nah, di sini terdapat 5 pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi Gebado ini. Yang pertama yaitu ada developer. Nah, developer di sini bertugas sebagai pembuat aplikasi Gebado ini. Kemudian yang kedua yaitu ada tim marketing. Di sini tim marketing di sini bertugas sebagai mempromosikan aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada orang tua. Di sini orang tua bertugas sebagai pengguna aplikasi. Kemudian yang keempat yaitu ada anak usia 1 sampai 8 tahun dan juga bertugas sebagai pengguna aplikasi. Nah, yang terakhir yaitu ada kreator. Nah, kreator di sini terbagi menjadi 2 yaitu ada penulis atau penggiat literasi. Kemudian yang kedua yaitu ada animator. Nah, penggiat literasi atau penulis di sini bertugas untuk membuat artikel untuk orang tua dan membuat cerita untuk anak-anak. Kemudian yang animator di sini bertugas sebagai pembuat dan memberikan inovasi-inovasi mereka dalam pembuatan aplikasi Gebado ini berupa animasi. Nah, tujuan kami melibatkan penulis atau penggiat literasi di sini, yaitu tujuan kami adalah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi penulis atau penggiat literasi. Kemudian yang kedua, kenapa kami melibatkan animator dalam pembuatan aplikasi ini? Karena kami memiliki tujuan untuk membantu kami dalam membuat dan memberikan inovasi-inovasi mereka ke dalam aplikasi kami berupa animasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan dari PKMJT ini mengenai aplikasi Gebado ini adalah Gebado ini itu dapat dijadikan sebagai solusi bagi orang tua untuk mengawasi dan memberikan edukasi yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Nah, aplikasi Gebado ini sangat kami harapkan dapat membantu anak-anak untuk mengatur waktunya dengan baik, yaitu dengan memberikan sebagian besar waktu luangnya dengan belajar, dengan diisi dengan belajar, dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya dan lingkungannya. Dan juga dengan adanya kehadiran aplikasi ini, kami berharap dapat memberikan kemudahan baik dari sisi anak-anak maupun orang tua, yang dimana aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membantu anak-anak untuk mengurangi ketergantungan penggunaan gadget. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai aplikasi Gebado ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.